Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info3 Desa ID. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait dengan survei kepuasan pegawai atau karyawan. Oke, jadi di standar akreditasi admin, kalau nggak salah di bab 1 ya, diminta di sana tuh survei kepuasan pegawai kalau nggak salah ya. Nah ini dia nih. Diminta dilakukan survei kepuasan pegawai, kalau nggak salah di sini nih. Kinerja pegawai dipengaruhi oleh kesejahteraan dan tingkat kepuasannya. Oke, oleh karena itu perlu dilakukan penilaian tingkat kepuasan pegawai minimal setahun sekali, gitu. Ini diminta nih kalau kita lihat pokok pikiran. Dan kalau kita lihat EP-nya, gitu, itu dilakukan pengumpulan data, analisis dan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan kepuasan pegawai sesuai angka acuan. Maka teman-teman puskesmas diminta untuk membuat survei kepuasan karyawan minimal 1 tahun sekali. Nah, survei kepuasan pegawai ini maksudnya apaan sih ya? Kita pengen tahu nih pegawai kita bagaimana di lingkungan kerjanya, apa yang perlu diimprove dari lingkungan kerjanya gitu. Nah, kalau saya di rumah sakit ini sudah berjalan teman-teman, setahun 2 kali, setiap semester sekali gitu. Dan contohnya itu ya sebenarnya improvement yang bagus sih, karena kita sebagai selaku manajemen jadi tahu apa yang diharapkan dengan instansi kita atau perusahaan kita tuh apa yang perlu diimprove gitu. Jadi tidak hanya melakukan survei kepuasan masyarakat atau pengguna layanan, tapi juga karyawannya kita survei, dan itu bagus sekali sih menurut saya. Nah, pada video ini kita akan ambil contoh dari surveinya RSUD Haji Makassar tahun 2022 gitu. Saya ngambil dari contoh dari rumah sakit ya teman-teman ya, karena saya sudah cari beberapa contoh survei tapi kayaknya kurang sih gitu. Oke, nah ini contoh yang ada di sini adalah contoh dari apa namanya, puskesmas ya, puskesmas, mohon maaf, dari rumah sakit, dimana pertanyaannya tuh nggak begitu banyak gitu, tapi bisa dibilang cukup lengkap gitu. Kenapa? Karena unsur kepuasannya dia ada 10 apa 9, ada 11 malah. Yang pertama berkaitan dengan kebijakan instansinya, company policy. Yang kedua adalah terkait dengan hubungan dengan atasan. Oke. Hubungan dengan rekan kerja. Yang ketiga. Yang keempat terkait dengan keselamatan kerjanya. Yang kelima terkait dengan kompensasi kesejahteraan, gaji. Yang keenam lingkungan kerja atau kondisi kerja. Yang ketujuh tanggung jawab pekerjaan terkait job desk. Yang ke-8 prestasi yang diraih, achievement. Oke. Yang ke-9 ini adalah peluang untuk maju atau karir ya, pengembangan karir ke depan. Yang ke-10 pengakuan orang lain atau recognition, jadi lebih ke apa nih ya, pengakuan sih. Yang terakhir adalah kerja itu sendiri. Oke, mantap ya. Ini saya kira udah oke banget sih. Untuk unsur kepuasannya tuh udah bisa dibilang lengkap lah. Gitu. Saya nggak tahu untuk sarpras di sini masuk ke yang mana. Nanti kita coba bedah sedikit ya. Oke, yang pertama itu berkaitan dengan kebijakan RSUD. Oh ya, sebelum lanjut ke pertanyaannya, saya kira teman-teman di puskesmas perlulah minimal 1 tahun sekali untuk melakukan survei kepuasan pegawai gitu. Apalagi ini diminta diakreditasi, ada baiknya tiap tahun itu bisa berjalan. Agar apa? Ya agar didapat improvement yang bagus gitu. Oke, contohnya adalah ini. Kita lihat pertanyaannya seperti apa ya. Kebijakan gitu. Kebijakan RSUD. Oke, di sini adalah tidak baik, kurang baik, sangat baik. Ini saya nggak tahu sih pertanyaan. Nggak ada ya kayaknya pertanyaannya. Kayaknya ini kebijakan. Wah, nggak ada lagi pertanyaannya teman-teman. Sayang banget nih. Contoh pertanyaannya malah nggak ada ya. Coba kita lihat. Oh, ada teman-teman di sini. Pertanyaan nomor 1 adalah seluruh kebijakan RSUD mengakomodir kepentingan organisasi dan pegawai. Oke. Jadi modelnya itu adalah
pilihan 5 pilihan seperti ini ya. 4 pilihan, yaitu tidak baik, kurang baik, baik, atau sangat baik gitu. Oke. Nah, yang pertanyaan pertama adalah seluruh kebijakan mengakomodir kepentingan organisasi dan pegawai. Ini terkait dengan kebijakan, visi misi, tujuan. Lalu yang kedua, kurang jelas ya. Pengambilan keputusan melibatkan pegawai secara partisipatif. Oke, ini kayaknya pas banget ya untuk di puskesmas ya. Lalu yang ketiga, organisasi secara aktif dan terbuka menyesuaikan kebijakannya dengan perubahan, tantangan, atau lingkungan eksternal. Oke, jadi di poin pertama ini, kebijakan ini kita melihat apakah kebijakan yang diambil oleh puskesmas itu berpengaruh terhadap pegawai, atau melibatkan partisipasi pegawai, atau berdampak pada pegawai, berdampak secara positif ataupun negatif. Oke, mantap. Lalu yang kedua, hubungan dengan atasan. Pertanyaannya ada apa aja? Yang pertama adalah pegawai diberikan kebebasan atau otonomi untuk berkreasi dan berinovasi secara bertanggung jawab dengan mudah. Oke. Yang kedua, mendapatkan supervisi secara adil dan instruksi yang jelas dari atasan. Yang ketiga, menerima umpan balik yang konstruktif dari atasan dengan jelas dan terukur. Gitu. Ini jadi hubungan antara kita dengan atasan. Pertanyaannya sih sebenarnya bagus ya. Cuma mungkin bahasanya terlalu tinggi ya teman-teman ya. Ada baiknya ya bahasanya tuh lebih disederhanakan aja gitu. Misalnya pegawai diberikan dimudahkan dalam berkreasi atau berinovasi. Yang kedua, pegawai mendapatkan supervisi secara adil dan instruksi yang jelas. Ini kayaknya oke. Yang ketiga, pegawai menerima umpan balik, feedback yang konstruktif. Oke. Mantap ya. Jelas ya pertanyaannya ya. Lalu yang ketiga, hubungan dengan rekan kerja. Hubungan rekan kerja apa aja? Pegawai dapat dengan mudah melakukan komunikasi, kerjasama, koordinasi dengan rekan kerja atasan bawahan. Rekan kerja memberikan motivasi. Pegawai dapat dengan mudah menjalin yang sehat, bersahabat. Oke, ini lebih ke rekan kerja. Ini pertanyaannya oke lah ya. Lalu yang keempat, keselamatan kerja. Oke, jawabannya apa aja nih? Apakah pegawai mendapatkan jaminan keselamatan? Oke, ini misalnya di sini tuh ada general check up gitu, atau APD, atau keamanan ya. Lalu yang selanjutnya, mendapat jaminan tidak diberhenti. Wow, oke, ini oke lah ya. Ketiga, atasan menaruh perhatian terhadap keamanan sama kerja secara aktif. Oke, mantap. Lalu yang kelima, kompensasi kesejahteraan, payment atau gaji atau benefit. Oke, ini penting sih, biasanya banyak nih. Pegawai mendapatkan kompensasi yang adil dan masuk akal. Oke, mantap. Pegawai mendapatkan gaji atau uang jasa secara tepat waktu. Mantap. Pegawai mendapatkan kompensasi sesuai posisi dan kualitas kerja yang dihasilkan. Mantap. Ini sih kayaknya kalau untuk PNS ya atau ASN kayaknya sih ya pasti jawabannya oke-oke aja nih, bagus-bagus aja sih. Paling yang bermasalah tuh yang tepat waktunya kali ya. Tapi kalau untuk yang THL, nah ini penting nih di sini nih. Karena kita ingin tahu apakah para pegawai honorer atau tenaga harian di tempat kita ini sudah bagus atau sudah puas belum dengan kinerja kompensasi yang diberikan gitu. Selanjutnya adalah kondisi kerja. Ini lingkungan kerjanya ya. Biasanya sih jawabannya kurang baik sih gitu, karena kan namanya lingkungan kerja ya di puskesmas ya kayak gitu, sempit di mana-mana, senggol bacok ya. Kondisi lingkungan sosial atau lingkungan fisik, nah mulai dari gedung, penerangan, sirkulasi, kebisingan. Bahkan kalau di puskesmas katanya ya ada yang ada tempat duduk ya. Nah itu mungkin bisa improvement nih dari survei kepuasan pegawai. Oke. Lalu 17, lingkungan sesuai standar medis. Nah ini terkait fasilitas kerjanya. Yang terakhir itu peralatan disediakan menunjang pekerjaan dengan baik. Ini peralatan kerjanya gitu. Misalnya kayak di poli, tensimeternya sering rusak gitu, atau bednya sudah jebol. Nah ini kan perlu nih, apakah perlu diganti atau tidak kan salah satu umpan balik yang bisa kita raih itu dari sini gitu. Lalu tanggung jawab terhadap pekerjaan, ini terkait dengan job desk ya, responsibility. Oke. Pertanyaan, atasan berkomunikasi dengan baik dan berencana memenuhi target kinerja pegawai. Oke, ini berkaitan dengan job desk ya. Terdapat kesesuaian jumlah pegawai dengan formasi yang dibutuhkan. Nah, misalnya kayak di puskesmas nih,
Keslingnya juga megang surveillance, juga megang beberapa program karena tidak ada pegawai EPIT. Nah, itu bisa dijawab nih di sini nih, saya terlalu berat nih dengan pekerjaan ini karena casing aja udah berat, kenapa ditambah program lain? Kan bisa tahu nih kita gali dari sana, sehingga hasil dari sini itu bisa berdampak pada peta jabatan atau kebutuhan pegawai di masa mendatang gitu. Oke, pembagian tugas tupoksi yang jelas ini juga masuk. Lalu yang selanjutnya prestasi yang diraih. Prestasi nih, waduh. Pegawai mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi bermanfaat. Oke, mantap. Pegawai berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan. Oke, atasan memberikan laporan hasil evaluasi kinerja secara reguler. Oke, bisa lah ya, inilah ya. Lalu yang ke-9, peluang untuk maju, karir dan pengembangan. Oke. Pegawai mendapatkan peluang semen karir yang jelas dan adil di sini. Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan secara reguler atau konsisten ya, atau mudah ya. Pegawai mendapatkan kesempatan yang sama atau adil dalam pengembangan karir atau kompetensi. Oke. Ini pasti untuk ditaruh di puskesmas ya, karena biar kita tahu nih apakah hanya ASN atau memang THL sudah oke dalam mendapatkan peningkatan karir di sana. Oke, kira jawabannya sih kurang ya kayaknya. Coba kita cek ya hasilnya ya. Lalu yang selanjutnya ini adalah apa nih? Apa sih ini? Pengakuan orang lain. Oke, pegawai mendapatkan pengakuan atas capaian. Jadi kayak reward and punishment kali ya di sini ya. Pegawai mendapatkan sanksi hukuman ya kan, benar, reward and punishment. Ini yang perlu memberikan penghargaan atas capaian. Oke, ini juga penting sih. Jadi manajemen bisa tahu nih apakah perlu diberdayakan atau diterapkan reward and punishment di sini gitu. Lalu kerja itu sendiri, work itself. Yang terakhir adalah apakah pekerjaan Bapak Ibu sesuai dengan minat dan kemampuan? Apakah pekerjaan Bapak Ibu memiliki tarik pada isi tugas? Apakah pegawai bangga dengan status reputasi? Oke, penting lah ya. Inilah kenapa dari SUD Haji Sumatera Selatan ini, Sulawesi Selatan ini saya jadikan contoh karena pertanyaannya itu saya kira oke lah gitu dan cocok bila diaplikasikan di puskesmas. Pertanyaannya nggak begitu banyak, paling kira-kira ini ada 11 kali 3, 33 pertanyaan gitu. Jadi pengisiannya pun lebih gampang gitu. Oke, nah contohnya nih, contoh kayak hasilnya itu seperti apa? Contohnya ini nih, atasan berkomunikasi dengan baik. Nah, mana nih? Nah nih, ternyata jawabannya baik itu 66%, sangat baik 24%. Oke, sehingga kategorinya baik. Nah, biasanya itu yang nggak baik tuh digaji sih. Atau di hubungan dengan atasan ya, biasanya mah yang jelek tuh di situ tuh. Nah nih, kompensasi atau kesejahteraan. Tidak baik 3,6, kurang baik 17,6, oh baik ternyata belum 60,6. Jadi hasilnya kurang baik. Jadi kalau dikonversi rata-rata nilainya itu adalah 71,175 kurang baik gitu. Ya kan? Biasanya mah pasti kompensasi atau hubungan dengan atasan. Biasanya yang jelek di situ tuh. Coba kita cek sekali lagi ya. Hubungan dengan atasan mana nih? Nah, tuh biasanya pasti di sini yang kurang baik. Tuh, nilainya pasti udah baik malah di sini ya. Rekan kerja berarti. Oke, jadi teman-teman yang sedang mencari contoh survei kepuasan karyawan bisa menggunakan contoh dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar. Saya dapat ini di Google, silakan teman-teman cari aja gitu. Saya juga mendapatkan beberapa survei nih. Ini dari mana nih? Dari Fatmawati. Cuma tahunnya tahun jebot teman-teman, 2012. Isinya pun sebenarnya nggak beda jauh dengan tadi, cuma ini banyak banget teman-teman. Saya kira ya oke sih gitu, cuma pertanyaan tuh banyak banget nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 10, 60-an lah. Isinya pun sama sebenarnya. Tuh, peluang ada, komunikasi ada, manajemen ada, aktivitas kerja ada, hubungan kerja juga ada. Oke. Silakan dipilih aja mana yang terbaik. Saya kira sih kalau dengan mengikuti contohnya RSUD Haji ini sudah oke sih, karena pertanyaannya kira-kira 33 dan dari pertanyaan tersebut sudah cukup detail sehingga bisa memberikan hasil atau memberikan kesimpulan yang baik terkait dengan kepuasan pegawai di suatu
bermanfaat gitu. Oke, mungkin dari saya sekian, sudah aja juga. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.